Yang saya hormati para romo dan ibu pandita yang bertugas pada hari ini, yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai berdua, yang saya hormati mempelai berdua Saudara Andrian Hartanto dan mempelai wanita Saudari Melodiana Nada Anugrah Hartono Putri. Dan yang saya hormati saudara-saudara sekalian yang berada di belakang mempelai, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sungguh sangat berbahagia mempelai berdua Anda sekalian pada hari ini, di hari yang istimewa untuk melakukan pemberkatan perkawinan, yaitu tepat tanggal 14 Februari. Itu hari apa? Valentine ya. Ya, hari cinta kasih. Semoga kehidupan rumah tangga Anda berbahagia langgeng sampai kakek dan nenek ya. Mempelai berdua yang saya hormati dan Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa tahapan-tahapan di dalam tata cara pemberkatan perkawinan dapat kita saksikan bersama. Sekalipun tempatnya sudah terang sekali, banyak lampu dari listrik, namun kenapa juga mempelai berdua dan juga para romo dan para wali tadi menyalakan lilin ya. Mestinya kan tidak perlu, lilin kan sebagai penerangan, namun sudah terang seperti ini kok lilinnya tetap dinyalakan. Di dalam tradisi agama Buddha, lilin punya simbol pengorbanan. Dia mau menerangi sekitarnya, lilin itu harus mengorbankan diri, melelehkan diri. Ini juga sebuah pelajaran dari mempelai berdua. Kalau ingin bermanfaat bagi istrinya, bermanfaat bagi suaminya, juga harus mengorbankan diri, rela berkorban untuk istri dan suaminya. Jadi kita harus mengesampingkan rasa ego, rasa keakuan. Selama hidup perkawinan itu mempertahankan keakuan ego, jangan berharap rumah tangga itu bahagia atau langgeng. Di situ banyak pengorbanan saling berkorban, ingin saling membahagiakan, rela berkorban terhadap kesenangan sendiri ya, demi kebahagiaan pasangannya. Yakinlah rumah tangga yang Anda impikan itu akan berbahagia. Itu yang pertama, lilin. Dan kenapa lilinnya tidak satu macam saja, ada pancawarna ya. Ini juga sebagai simbol-simbol biru ya. Kita harus mewujudkan bakti yang sempurna. Kuning kebijaksanaan yang sempurna, merah cinta kasih yang sempurna, putih kesucian yang sempurna, dan oranye itu semangat yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian dan mempelai berdua, di saat Anda memasuki jenjang perkawinan, bukan semata-mata bersatunya fisik, dua fisik yang berbeda, namun bersama membangun nilai-nilai kemoralan, membangun kebersamaan. Sampai saat ini di saat saya memberikan wejangan, Anda dikerudungi dengan kain kuning. Bukan berarti kain kuning ini kebetulan, tidak, namun sebagai simbol kebijaksanaan yang ingin dibangun bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian juga tadi Anda diperciki dengan air sebagai simbol bahwa ikatan perkawinan, ikatan percintaan saat ini Anda diberkati, diperciki dengan air dari altar Sang Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bersama-sama saat ini, satu hari ini, sebagai simbol, sebagai lambang Anda sebagai raja sehari
Kita tahu raja itu kemana-mana dilayani, ya. Jangan sampai ada yang menghalangi, sampai ada hambatan-hambatan. Dan saya melihat tadi di bawah, kok ada mobil polisi itu tuh, ya. Ternyata mobil polisi itu, yaitu biar mempelai berdua menuju wihara itu tanpa hambatan, ya, tanpa rintangan, ya. Kemudian Anda berdua juga bersama-sama disaksikan oleh beberapa bapak ibu yang di belakang Anda. Semestinya bapak ibu itu mempunyai kesibukan-kesibukan sendiri-sendiri, namun mengorbankan waktu untuk datang, untuk melihat, untuk merestui agar perkawinan yang Anda inginkan itu benar-benar menjadi kenyataan, yaitu perkawinan bahagia dan sejahtera. Yakinlah, perkawinan yang selalu didoakan oleh sekian banyak orang itu akan berefek positif terhadap kebahagiaan yang Anda bentuk. Namun Bapak Ibu sekalian dan mempelai berdua, di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha memberikan nasihat-nasihat perkawinan. Tentunya mempelai berdua ini sebelum ke jenjang perkawinan sudah ikut bimbingan pranikah, ya, sudah secara teori, ya, mungkin sudah banyak, ya, tinggal mempraktekannya. Di dalam bimbingan pranikah ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri, oleh seorang suami. Jumlah kewajibannya masing-masing 5. Kewajiban suami kepada istri 5, kewajiban istri kepada suami juga 5. Dari 5 tersebut ada yang sama, kewajiban istri dan kewajiban suami, yaitu yang nomor 3, kewajiban untuk saling setia kepada istrinya, kepada suaminya. Kesetiaan istri kepada suami atau sebaliknya itu disimbolkan Anda tadi memasuki cincin, ya, cincin perkawinan, ya. Cincin yang Anda pakai tadi dalam filosofi yang lama, jangan pernah lobok, jangan pernah longgar, jangan pernah sesak. Artinya cinta dan kesetiaan Anda jangan pernah berubah sebagai pasangan suami istri. Kalau berubah, ya, tentunya akan mengganggu keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Anda. Dari kewajiban-kewajiban yang sudah Anda terima dari pesan-pesan moral Sang Buddha, namun Sang Buddha di samping memberikan kewajiban bagi berumah tangga, namun ternyata rumah tangga itu juga mempunyai pantangan-pantangan, ya, pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para perumah tangga. Apa pantangannya? Mudah dihafal, ya. Tolong diingat, ini mengingatkan kembali pantangan dari Sang Buddha kehidupan para perumah tangga. Ini berlaku bagi manten baru maupun manten yang sudah lama. Pantangan-pantangan ini. Yang pertama, setelah memasuki kehidupan rumah tangga, jangan pernah bermain api dengan wanita lain atau pria lain. Di zaman teknologi medsos saat ini, ya, sangat mudah sekali untuk bermain api, untuk tidak setia kepada istri maupun suami dengan, ya, SMS, dengan WA selain pasangannya. Apabila itu terjadi, itu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Iseng-iseng jadi kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Yang pertama, tidak boleh mengganggu, ya, orang lain, tidak boleh mengganggu suami orang lain, tidak boleh mengganggu istri orang lain. Itu akan berisiko tinggi terhadap keharmonisan rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mencari penghasilan dengan berjudi, ya, itu jadi pantangan kehidupan rumah tangga. Ada ungkapan bahasa Jawa, lek menang ora cemantel, lek kalah tetel-tetel. Apa yang sudah kita kumpulkan, yang kita simpan, itu bisa kita ambil gara-gara nuruti kakalan judi. Dan seorang penjudi itu jangan, ya, itu hidup di atas penderitaan orang lain.
Semakin banyak kita menang karena judi, semakin kemenangan itu semakin banyak orang menderita karena kemenangan kita. Dan perlu diketahui juga seorang penjudi itu cinta kasihnya tidak berkembang karena berpikir untuk mengalahkan orang lain terus. Itu pantangan yang kedua. Pantangan yang ketiga, kalau bisa diusahakan di rumah ataupun di luar itu bebas dari mabuk-mabukan dan termasuk obat-obatan terlarang. Berapa banyak rumah tangga keharmonisannya terganggu, bahkan lebih tinggi lagi berisiko terhadap perceraian karena suka mengkonsumsi obat-obatan, minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat pantangannya, jangan bergaul dengan orang-orang jahat, sebab orang-orang jahat bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola perilaku kita. Kalau sudah rumah tangga dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya keharmonisan rumah tangga itu akan terganggu. Semoga mempelai berdua dengan dihadiri Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang Anda, rumah tangga yang Anda impikan benar-benar menjadi kenyataan, rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan panjang umur nantinya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada mempelai berdua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.